ini adalah kisahnya. Next. Sebuah desa bernama Desa Latas, ini adalah suatu desa di mana para warganya suka merayakan kerasukan sebagai suatu pesta kesenangan bersama. Di sini para warga akan berkumpul di suatu tanah lapang di tengah panasnya siang hari dan mereka akan menari membiarkan roh memasuki diri mereka. Next. Para warga datang tanpa membawa berbagai macam substance atau berbagai macam hal yang dikonsumsi. Mereka memasrahkan dirinya, menari mengikuti irama musik, mengikuti mantra-mantra, dan membiarkan dirinya kerasukan. Next. Ini adalah seorang guru alias perasuk. Perasuk di sini bertugas untuk menyalurkan roh. Roh yang disalurkan adalah berupa roh binatang yang akan memberikan efek halusinasi kepada para orang yang sedang menari. Next. Dan orang yang sedang menari di sini disebut pelamun. Pelamun di sini bisa terdiri dari berbagai macam warga, usia, gender, dan mereka akan sukarela dalam masuk ke dalam pesta ini, membiarkan dirinya masuk ke alam halusinasi. Next. Dan inilah adalah roh-roh yang masuk ke dalam diri mereka. Ada 20 roh binatang di Desa Latas. Mulai dari roh bulus, roh kerbau, roh kodok, roh semut. Dan berbagai roh ini memiliki efek kerasukan yang berbeda-beda. Next. Setelah sang guru merapalkan mantranya dan musiknya, maka orang-orang pelamun ini akan tertransfer ke suatu alam yang disebut alam sambetan. Next. Inilah alam sambetan itu. Suatu alam di mana penuh dengan bunga yang warna-warni, sangat harum, sangat indah, berbeda sekali dengan kehidupan nyata. Seperti sejenak kita diangkut, lupa realitas sehari-hari, dan berbahagia bersama di alam ini. Next. Para pelamun yang ikut akan merasakan kesenangan, dan kemudian setelahnya akan pulang ke rumah dan merasakan kebahagiaan setelah mengikuti pesta ini. Next. Guru Asri. Ini adalah guru Asri yang merupakan perasuk di Desa Latas. Guru Asri di sini diperankan oleh the one and only Anggun. Guru Asri di sini sebagai seorang perasuk sedang mengadakan sayembara, mengadakan kompetisi mencari perasuk baru di desanya. Next. Untuk itulah seorang laki-laki bernama Bayu yang bercita-cita menjadi perasuk ingin mengikuti sayembara dan kompetisi ini. Bayu diperankan oleh Angga. Gimana? Bayu ingin sekali menjadi seorang perasuk di desanya. Next. Maka dari itu dia harus bekerja keras, latihan, berkonsentrasi mendapatkan roh demi mendapatkan posisi ini. Next. Karena setelahnya dari 8 sanggar yang ada di desa itu hanya akan dipilih 1 orang. Maka dari itu Angga harus berkompetisi dengan beberapa calon perasuk lain di desa ini. Salah satunya adalah next, Ananto yang diperankan Brian Domani. Ananto ini adalah seorang pemain tamtam. Tamtam itu adalah kendang yang disusun menjadi instrumen dan dia akan menabuh kendangnya ini menyalurkan roh. Ananto ini adalah orang yang sangat ambisius, orang yang sangat sombong, orang yang sangat bisa memamerkan kemampuannya karena dia percaya bahwa dirinya jago dan hebat. Next. Kemampuan utamanya adalah roh semut, di mana para warga akan merasakan kenikmatan untuk makanan yang dinikmatinya. Sehingga karakter Ananto ini menjadi saingan terbesar dari karakter Bayu. Lalu ada saingan kedua berikutnya yang akan bersaing dengan Bayu. Pawit diperankan Ciko Kurniawan. Pawit ini adalah seorang pemain gitar listrik. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi, Bayu membawa slomprat. Slomprat itu semacam suling bernada treble gitu ya. Terus kemudian Ananto membawa kendang atau tamtam. Pawit ini membawa gitar. Jadi syaratnya perasuk itu harus membawa instrumen musik untuk menghanyutkan para pelamun ke dalam roh-roh tersebut. Nah, Pawit ini kemudian juga ikut berkompetisi dengan Bayu, padahal Pawit ini adalah sahabat dekatnya Bayu. Jadi dia adalah seorang yang selalu ada di samping Bayu, mensupport dia mencari roh, berpuasa, bermati raga, tapi terus kemudian berubah menjadi saingan. Next.
Dalam berhari-hari, berminggu-minggu, para kompetitor ini dilatih oleh Guru Asri di Maramare harus berkonsentrasi. Kalau pikirannya terganggu, maka roh macan tidak bisa merasuk secara lengkap ke dalam diri para pelamun. Mereka harus bertapa, mencari roh, dan bermati raga. Next, seperti misalnya efek yang didapatkan dari roh bulus. Efeknya adalah next, pelamun bisa merasakan seperti sedang dipijat. Jadi di kehidupan nyatanya mereka semacam sedang dipukuli dengan rotan, tapi di alam sambetannya dia seperti sedang dipijat. Next, roh semut. Ketika Ananto membawa roh semut, efek yang didapatkan adalah next, para pelamun merasakan semua makanan yang dimakan itu menjadi rasanya enak, seperti makan fine dining. Jadi apa yang dimakan di situ tidak terasa, tapi langsung tiba-tiba enak. Next, roh kerbau yang dibawa oleh Pawit misalnya. Efek yang dirasakan adalah next, pelamun bisa merasakan mandi di tempat shower yang sangat segar, merasakan kesegaran, padahal di dunia aslinya mereka mungkin sedang berguling-guling di dalam lumpur. Semua alam halusinasi ini nanti akan dinilai oleh Guru Asri, siapa yang nilainya paling tinggi yang akan menjadi parafrase, untuk menjadi parafrase. Next, untuk itulah Bayu mencoba segala cara bermati raga untuk mendapatkan posisi tersebut. Next, nah pertanyaannya, ada satu karakter yang belum diperkenalkan. Mau di Ayunda sebagai Laksmi. Di sini mau di Ayunda menjadi Laksmi yang merupakan seorang pelamun. Jadi pelamun itu adalah orang yang hobi atau keranjingan kerasukan. Jadi kalau ada orang hobi padel, orang hobi lari, ini hobinya itu kerasukan gitu. Karena setelah kerasukan itu dia akan merasa happy. Nah, si Laksmi ini punya semacam trauma atau hal yang sesuatu yang membuat dia dalam tanda kutip harus healing gitu ya dari kehidupannya di masa lalu, sehingga dia datang ke desa Latas ini untuk menghilangkan seluruh trauma dan pengalaman buruk itu. Next, dan makanya Laksmi mencari pengalaman ini seperti misalnya bermain lumpur tapi rasanya seperti sedang shower adalah untuk menghilangkan rasa sakit yang dia miliki. Next, namun dia menemukan sosok Bayu dan terciptalah sesuatu antara mereka berdua. Menjadi teman latihan, menjadi teman bercerita, dan disinilah kisah perjalanan Bayu untuk menjadi sang perasuk ini, untuk bergelut dengan obsesinya, untuk bergelut dengan ambisinya. Next, kadang ambisi dan obsesi seseorang itu bisa membuat seseorang melupakan orang-orang yang dia sayangi, orang-orang di sekitarnya. Next, dan film ini adalah proses Bayu untuk kemudian mencoba memaafkan dirinya dan menerima masa lalunya untuk akhirnya dia bisa menyalurkan kasih sayang sebagai seorang perasuk. Next, film ini juga berkolaborasi dengan berbagai macam disiplin karya seni di dalamnya. Salah satunya adalah tarian. Tarian di sini semua yang diciptakan adalah tarian fiktif. Jadi tidak ada mengacu pada kultur tertentu. Kita membuat semua koreografinya dari awal bersama seorang koreografer ternama bernama Siko Setianto yang menirukan gerakan-gerakan binatang. Next, juga dengan disiplin ilmu musik. Musik komposer dalam film ini adalah Mas Yenu Aryendra yang membuat semua komposisi musik sambetan ini adalah imajinasi dan fiktif. Mulai dari instrumen slompret, gitar listrik, kendang, beduk, dan segala macam disusun untuk pesta ini. Begitu juga dengan mantra. Di sini Guru Asri alias Mbak Anggun yang membuat mantra sendiri di dalam film ini. Beliau hanya mendengarkan sekali musik yang dibuatkan Mas Yenu, dia masuk ke ruang rekaman dan kita berprinsip, Mbak, tidak ada notasi, tidak ada skenario, silahkan Mbak Anggun respon secara intuitif apa musik yang didengarkan dan keluarkanlah suara dan mantra seperti keinginanmu. Kita hanya akan melakukan satu kali take, tidak akan ada dua kali take, dan sekali take itulah yang akan kita pakai sebagai mantra ini. Dan terciptalah 20 mantra dari Anggun. Proses latihan sangat panjang, saya bersama pemain 3 bulan lamanya. Salah satunya adalah Angga sebagai karakter Bayu yang pasti harus belajar adalah belajar slompret.
Jadi dia berbulan-bulan belajar slompret, saya reading berdua dengan dia, mendalami karakter, bagaimana rasanya memiliki obsesi, bagaimana rasanya memiliki kompetitor, bagaimana rasanya memiliki rasa iri. Itu semua disampaikan ke Angga, dan Angga akhirnya bisa memerankan karakter Bayu. Lalu next, begitu juga dengan karakter Mbak Anggun. Ini adalah pertama kali Anggun bermain dalam film layar lebar di hidupnya. Saya bersyukur dan senang sekali waktu itu kebetulan dari Prancis sedang ke Jakarta, langsung saya temuin, saya presentasi ke beliau, saya ceritakan skripnya, dan setelah reading berbulan-bulan menemukan mantra dan lain-lain, akhirnya dia menjadi karakter guru asli. Karakter Laksmi, ini salah satu latihan terberat karena Maudy Ayunda harus belajar 10 jenis tarian. 10 jenis tarian. Maudy belajar bersama Mas Siko Setianto, kadang di Jakarta, kadang ke Jogja, berlatih berbagai macam stretching, berbagai macam bentuk binatang mulai dari lintah, kupu-kupu, kura-kura, macan, dan lain-lain. Dan yang pastinya pemanasan dan olah fisik yang dilakukan harus sangat kuat karena banyak sekali gerakan yang harus lompat, harus melata gitu ya. Next. Dan melibatkan juga lebih dari 50 penari dari Yogyakarta yang membantu film ini. Next, Brian Domani sebagai Ananto. Proses latihannya saya juga sangat panjang, terutama harus berlatih alat bernama tam-tam ini. Karena Brian belum pernah menyentuh tam-tam atau drum ini, maka latihannya betul-betul latihan dari belajar metronom dari awal, belajar tempo, belajar ketukan. Kita ada seorang guru bernama Mas Baga. Dan selain berlatih tam-tam, saya juga mendalami karakter Ananto untuk Bray, ini gimana supaya orang yang nonton di film ini melihat Ananto adalah berbeda sekali dengan Brian. Kita modifikasi wajah, kita modifikasi penampilan, kita modifikasi cara ngomong, kita modifikasi gestur. Dan bersama Brian, gestur-gestur kecil kita temukan berbulan-bulan dan akhirnya menjadilah karakter Ananto. Dan yang terakhir, yang menemani saya dari film pertama Bayang Cahaya dan akhirnya berkolaborasi dengan saya yang selalu sabar kalau saya meminta gerakan yang aneh-aneh ya Cik untuk minta garuk-garuk pakai kaki di kepala gitu. Ciko Kurniawan sebagai Pawit. Seperti biasa selalu menyenangkan reading bersama Ciko, dia selalu memberi input, bahkan saya baru jelasin 5 menit dia, Mas aku ada usulan, baru jelasin lagi, Mas gimana kalau Pawit itu gini ya, tapi itulah memang kecintaan dia pada keaktoran. Next. Dan Ciko berlatih latihan gitar bersama Mas Yenu Ariendra, musik komposer kita. Jarinya sampai kapalan ya Cik ya. Ciko belajar petikan, padahal orang latihan gitar pertama harusnya belajar chord, tapi ini udah langsung petikan, jadi kayak sangat susah challenge-nya menyesuaikan ketukan dan tempo. Namun akhirnya jadilah juga salah satu perasuk ini, Ciko Kurniawan sebagai Pawit. Setelah hampir 1 bulan syuting, kita rap di Yogyakarta. Dan kemudian setelah rap itu kita ada berbulan-bulan proses sound mixing. Karena kita harus melibatkan musik yang beraneka ragam, alat musik dan instrumen yang bermacam-macam, visual effect yang bermacam-macam, color grading dilakukan di Bangkok. Sehingga butuh waktu berbulan-bulan dalam proses color grading, mixing, dan visual effect. Dan akhirnya film ini sudah jadi dan akan berkompetisi dan berpremiere di Sundance Film Festival.